Kasur tipis di lantai dingin dapur, itulah tempat tidurku selama 6 bulan. Namaku Siti, usia 67 tahun. Putriku bilang, semua kamar penuh. Tapi aku tahu, ada 2 kamar kosong yang selalu dikunci. Yang aku tidak tahu adalah, cucuku yang paling kecil, Dini, diam-diam melaporkan kondisiku ke dinas kesehatan. Dan hari inspeksi mendadak itu mengubah segalanya. Aku terbangun seperti biasa jam 4 pagi. Udara dingin menusuk tulang punggungku yang sudah rentah. Lantai keramik dapur ini tidak pernah terasa hangat, bahkan di musim kemarau sekalipun. Apalagi sekarang, menjelang akhir tahun, ketika angin malam bertiup lebih kencang dari celah-celah jendela dapur. Aku mencoba bangkit, tangan kananku meraba-raba dinding untuk mencari pegangan. Setiap pagi, ritual yang sama. Punggung dan pinggangku terasa kaku, seperti kayu yang sudah lama tidak diolesi minyak. Kadang-kadang ada bunyi krek dari persendianku yang sudah aus. Usiaku memang sudah 67 tahun, tapi aku tidak pernah merasa setua ini sampai aku mulai tidur di lantai dapur 6 bulan yang lalu. Perlahan-lahan aku bangkit. Satu tangan memegang pinggir meja dapur, satu tangan lagi menekan punggungku yang sakit. Butuh waktu hampir 5 menit hanya untuk bisa berdiri tegak. Aku menggigit bibir menahan sakit. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh terdengar. Ratna, putriku, tidak suka mendengar keluhan. Katanya aku ini terlalu mendramatisir hal-hal kecil. Setelah berhasil berdiri, aku melipat kasur tipis yang sudah kusam itu. Kasur kapuk tua yang kusurnya sudah kempes di sana-sini. Dulunya kasur ini untuk tamu yang menginap sebentar. Sekarang kasur ini adalah tempat tidurku setiap malam. Aku menyimpannya di pojok dapur, di belakang kulkas, supaya tidak ketahuan kalau ada tamu yang datang. Aku mulai menyalakan kompor. Menu hari ini nasi goreng untuk sarapan. Ratna suka nasi goreng dengan telur mata sapi dan kerupuk. Budi, suamiku, suka pakai sambal terasi. Anak-anak, Adit, Sari, dan Dini biasanya makan apa saja yang disediakan. Sambil menunggu minyak panas, aku memandang keluar jendela dapur. Langit masih gelap, hanya lampu jalan yang menerangi jalanan sepi di depan rumah. Rumah ini, rumahku. Rumah yang kubeli dengan uang pensiun almarhum suamiku, Pak Bambang, 10 tahun yang lalu. Rumah sederhana dengan 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu yang cukup luas, dan dapur yang menghadap ke taman belakang kecil. Aku ingat betul ketika pertama kali melihat rumah ini. Pak Bambang tersenyum lebar. Ini rumah kita, Siti, tempat kita menghabiskan hari tua dengan tenang. Kami berdua begitu senang. Rumah pertama yang benar-benar milik kami setelah puluhan tahun mengontrak. Tapi Pak Bambang tidak sempat menikmati rumah ini lama. 2 tahun setelah kami pindah, beliau meninggal karena serangan jantung. Mendadak. Aku masih ingat malam itu. Kami baru saja makan malam bersama. Beliau mengeluh sedikit sesak. Lalu, semuanya terjadi begitu cepat. Setelah Pak Bambang meninggal, rumah ini terasa terlalu besar untukku. Ratna yang waktu itu baru bercerai dari suami pertamanya, meminta izin untuk tinggal bersamaku. Tentu saja aku setuju. Dia putriku satu-satunya. Aku senang ada yang menemani. Lalu Ratna menikah lagi dengan Budi, seorang kepala cabang toko bangunan. Mereka punya 3 anak dari pernikahan sebelumnya. Adit dari pernikahan Budi yang pertama, Sari dan Dini dari pernikahan Ratna yang pertama. Keluarga yang ramai. Awalnya aku senang. Rumah ini hidup kembali. Ada suara anak-anak berlarian, ada tawa, ada kehangatan. Tapi semuanya berubah perlahan. Pertama, Ratna bilang mereka butuh kamar lebih banyak. Kamarku yang paling besar harus dijadikan kamar utama untuk dia dan Budi. Tidak apa-apa pikirku. Aku pindah ke kamar yang lebih kecil di sebelahnya. Kamar yang biasa dipakai untuk tamu. Lalu beberapa bulan kemudian, Ratna bilang, Adit butuh kamar sendiri untuk belajar. Dia sudah SMA, butuh konsentrasi. Kamarku yang kedua harus dikosongkan. Ibu pindah ke kamar yang satunya lagi ya, yang agak kecil di pojok. Tidak apa-apa kan? Ibu kan sendirian.
Tidak butuh kamar besar-besar. Aku pindah lagi. Kamar yang ketiga, kamar paling kecil di rumah. Cuma muat untuk kasur single dan lemari kecil. Tapi tidak apa-apa. Yang penting, aku masih punya tempat tidur. Sampai 6 bulan yang lalu. Ibu, maaf ya. Ratna datang ke kamarku dengan wajah yang susah diartikan. Antara merasa bersalah, tapi juga sudah memutuskan. Sari butuh ruang untuk alat musiknya. Dia kan sekarang ikut ekstrakurikuler musik di sekolah. Keyboard, gitar, semuanya butuh tempat. Kamar ibu ini pas banget. Kecil tapi cukup untuk alat musik. Aku terdiam. Terus, ibu tidur di mana? Ibu bisa tidur di dapur. Sementara dulu ya, Bu. Lebih hangat kok dekat kompor. Lagi pula ibu kan suka bangun pagi, jadi lebih praktis. Tidak usah jalan jauh-jauh ke dapur. Aku ingin protes, tapi kata-kata tidak keluar. Aku melihat matanya yang tidak sabar, bahunya yang sudah setengah berbalik, siap pergi. Seolah keputusan sudah final. Aku hanya mengangguk pelan. Malam itu, aku tidur di lantai dapur untuk pertama kalinya. Ratna memberiku kasur kapuk tipis dan selembar kain yang bahkan tidak bisa disebut selimut. Ini dulu ya, Bu. Nanti kami belikan yang lebih bagus. 6 bulan berlalu. Selimut yang lebih bagus tidak pernah datang. Nasi goreng sudah hampir matang. Aku menggoreng 5 butir telur untuk mata sapi. 1 untuk Ratna, 1 untuk Budi, 1 untuk Adit, 1 untuk Sari, dan 1 untuk Dini. Aku sendiri biasanya makan nasi putih dengan kecap atau sisa lauk dari kemarin. Jam menunjukkan pukul 5.30 pagi. Sebentar lagi mereka akan bangun. Aku harus sudah menyiapkan semuanya di meja makan. Piring, sendok, garpu, gelas, teh manis hangat untuk Ratna dan Budi, susu coklat untuk anak-anak. Aku menata semuanya dengan rapi. Nasi goreng di piring besar, telur mata sapi sudah tersusun, kerupuk dalam toples, sambal terasi dalam mangkuk kecil. Semuanya harus sempurna. Ratna tidak suka kalau ada yang kurang. Suara pintu kamar mulai terdengar. Adit keluar pertama, dengan mata masih setengah terpejam. Rambutnya acak-acakan, seragam SMA sudah dipakai, tapi masih kusut. Dia langsung duduk di meja makan, mengambil ponselnya, dan mulai scroll tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selamat pagi Adit, sapaku pelan sambil menuangkan susu coklat ke gelasnya. Dia hanya menggumam, tidak mengangkat kepala dari ponsel. Sari keluar menyusul, dengan rambut dikuncir tinggi, seragam SMP rapi, tapi matanya juga tertuju pada gadget di tangannya. Dia duduk di sebelah Adit, mulai makan dengan tangan kiri, sambil tangan kanan tetap memegang ponsel. Pagi Sari, sudah belajar untuk ulangan hari ini? Tanyaku sambil duduk di ujung meja dapur, bukan di meja makan bersama mereka. Udah, Nek, jawabnya singkat tanpa menatapku. Ratna keluar dengan riasan sudah sempurna, blazer kerja berwarna coklat, rambut di blow rapi. Dia bekerja sebagai supervisor di perusahaan asuransi. Ibu, jangan lupa cuci piring ya. Aku harus antar anak-anak sekolah dulu. Malam ini aku pulang agak telat, ada meeting sampai sore. Tidak ada. Terima kasih sudah masakin, Bu. Tidak ada pagi, Bu. Sudah tidur nyenyak? Hanya instruksi. Iya, Nak. Budi keluar paling terakhir, dengan kemeja putih dan celana kain hitam. Dia lelaki tinggi besar, dengan suara yang keras. Wah, nasi goreng. Mantap, Bu. Setidaknya, Budi kadang-kadang masih menyapaku dengan ramah, meskipun tidak pernah betul-betul peduli. Mereka makan dengan cepat, tidak ada percakapan. Hanya suara sendok garpu beradu dengan piring, dan sesekali notifikasi dari ponsel mereka. Aku makan di dapur, berdiri di dekat kompor. Nasi putih dengan sedikit nasi goreng yang tersisa di wajan, yang gosongnya sudah aku kerok. Tidak ada telur untukku, tidak apa-apa. Aku sudah biasa. Ibu, Ratna memanggilku dari ruang makan. Ini piring Dini belum diambil, dia belum bangun. Tolong bangunin ya. Aku berjalan ke kamar Dini, kamar yang paling kecil, yang dulu pernah menjadi kamarku. Sekarang penuh dengan mainan, boneka, dan alat tulis berserakan. Dini
masih tidur meringkuk di bawah selimut tebal berwarna pink. "Dini, sayang, bangun. Sudah waktunya sekolah." Dini menggeliat pelan, membuka matanya perlahan. Mata bulatnya yang coklat menatapku dengan pandangan yang masih mengantuk. "Nenek." "Iya sayang, ayo bangun, nanti terlambat." Dini duduk perlahan, lalu tiba-tiba matanya menatapku dengan pandangan yang berbeda. Pandangan yang khawatir. "Nenek tidur di mana semalam?" Pertanyaan ini. Dini selalu bertanya ini setiap pagi. "Nenek tidur di dapur, sayang. Nenek baik-baik saja." "Dingin tidak, Nek?" Aku tersenyum, mengusap rambutnya yang halus. "Tidak kok, nenek sudah terbiasa." Tapi matanya tidak tertipu. Mata anak 7 tahun itu menatapku dengan kesedihan yang tidak seharusnya ada di usia semasih itu. Setelah semua orang pergi, Ratna mengantar anak-anak ke sekolah, Budi berangkat kerja dengan motornya. Rumah menjadi sunyi. Hanya aku dan tumpukan piring kotor di wastafel. Aku mulai mencuci. Air dingin menusuk tanganku yang sudah keriput. Sabun cuci piring hampir habis, tapi Ratna belum sempat beli. Aku menggunakan sesedikit mungkin supaya bisa bertahan beberapa hari lagi. Setelah mencuci piring, aku mulai menyapu dan mengepel. Rumah 120 meter persegi ini harus bersih setiap hari. Ratna sangat perhatian dengan kebersihan. Aku menyapu ruang tamu, ruang keluarga, koridor, lalu mengepel semuanya. Punggungku semakin sakit, tapi aku harus selesaikan. Saat melewati kamar-kamar yang dikunci, aku berhenti sebentar. 2 pintu yang selalu tertutup. Kamar yang dulu jadi kamarku. Kamar pertama, yang sekarang katanya untuk Adit, pintunya dikunci dengan gembok. Aku tahu Adit jarang belajar di sana. Aku sering mendengar suara game dari kamar tidurnya yang satunya, kamar yang dia berbagi dengan Budi. Jadi, untuk apa kamar ini dikunci? Kamar kedua, yang katanya untuk alat musik Sari, juga dikunci. Tapi Sari jarang sekali latihan musik. Keyboardnya masih tertutup plastik di pojok kamar. Aku pernah lihat saat pintunya tidak sengaja terbuka beberapa bulan lalu. 2 kamar kosong, dan aku tidur di lantai dapur. Aku pernah mencoba bertanya ke Ratna. Sekali, hanya sekali. "Nak, kalau kamarnya tidak dipakai, ibu bisa tidur di sana tidak?" Ratna sedang menyiapkan tas kerjanya, tidak menoleh ke arahku. "Kamar-kamar itu penuh, Bu. Sudah ada fungsinya masing-masing. Ibu kan di dapur juga tidak apa-apa. Ibu bilang sendiri sudah terbiasa." "Tapi, Nak, punggung ibu sakit. Tidur di lantai itu." "Ibu terlalu mendramatisir. Cuma tidur di kasur tipis doang kok. Dulu orang-orang desa tidur di kasur tipis juga biasa aja. Lagian, ibu kan sudah tua. Harusnya tidur di mana aja sama aja." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari sakit punggungku. Sejak itu aku tidak pernah bertanya lagi. Aku takut. Takut Ratna marah. Takut dia usir aku dari rumah ini. Rumahku sendiri. Tapi entah kenapa, sekarang rasanya ini bukan rumahku lagi. Siang itu, setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku duduk di teras belakang. Taman kecil yang dulunya Pak Bambang rawat dengan penuh kasih sayang, sekarang sudah agak terbengkalai. Aku tidak punya tenaga untuk merawatnya seperti dulu. Tetangga sebelah, Bu Lastri, sedang menjemur pakaian. Dia melihatku dan tersenyum. "Siti, apa kabar?" "Baik, Bu. Bagaimana keluarga?" "Alhamdulillah sehat semua." Siti kelihatan kurus ya. Sudah makan siang?" Aku tersenyum. "Sudah, Bu. Tadi makan siang." "Bohong. Aku belum makan. Lauk untuk makan siang nanti malam harus cukup untuk 5 orang. Aku biasanya makan nasi dengan garam atau kecap kalau siang. Atau menunggu malam, makan sisa mereka." "Siti, kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang ya. Kita kan tetangga." Aku mengangguk. Tapi apa yang bisa kukatakan? Bahwa aku tidur di lantai dapur rumahku sendiri? Bahwa putriku sendiri yang memperlakukanku seperti pembantu? Aku tidak bisa. Aku malu. Ini masalah keluarga. Sore hari, anak-anak pulang sekolah. Dini yang pulang paling cepat karena dia masih SD kelas 2. Biasanya dia diantar jemput sama Ratna
atau kadang naik angkot ditemani kakaknya. Hari ini, Dini pulang dengan wajah kusut, matanya berkaca-kaca. Dia langsung lari ke dapur, di mana aku sedang menyiapkan makan malam. "Nenek, kenapa? Sayang, kok nangis?" Dini memelukku erat, tubuhnya yang kecil gemetar. "Hari ini ada penyuluhan di sekolah tentang orang tua dan kakek nenek. Bu guru bilang, kita harus sayang sama kakek nenek, harus jaga mereka." Aku jadi ingat nenek tidur di lantai. Aku mengelus rambutnya. Sudah, nenek tidak apa-apa, jangan sedih." "Tapi kenapa nenek harus tidur di lantai? Kenapa tidak di kasur yang empuk seperti aku?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana menjelaskan ke anak 7 tahun bahwa kadang-kadang orang dewasa melakukan hal yang tidak adil, bahkan kepada orang tuanya sendiri? "Nenek, sudah terbiasa kok, jangan khawatir." Tapi Dini menggeleng. "Tidak, Nek. Bu guru bilang tidur di lantai dingin itu tidak baik, bisa sakit. Nenek kan sering batuk." Benar, aku sering batuk akhir-akhir ini, terutama di malam hari saat udara dingin merayap masuk lewat celah pintu dapur. Tapi aku mencoba menyembunyikannya. Tidak mau ada yang tahu, tidak mau dibilang merepotkan. Dini tiba-tiba membuka tas sekolahnya. Dia mengeluarkan selimut kecil, selimut untuk tidur siang di sekolah. Warnanya sudah pudar, ada lubang kecil di ujungnya. "Ini untuk nenek, biar tidak kedinginan." Mataku berkaca-kaca. Anak sekecil ini yang peduli padaku, bukan putriku, bukan cucuku yang lain, tapi Dini, yang paling kecil, yang paling lemah. "Tidak usah, sayang, ini kan selimut sekolah kamu." "Tidak apa-apa, Nek. Di sekolah ada penghangat ruangan, tapi di rumah tidak ada. Nenek lebih butuh." Aku memeluknya erat, menahan tangis. "Terima kasih, Dini. Nenek sayang banget sama kamu." Malam itu, saat semua orang sudah tidur, aku berbaring di lantai dapur dengan selimut kecil dari Dini menutupi setengah tubuhku. Memang tidak cukup untuk menutupi seluruh badan, tapi kehangatan yang kurasakan bukan dari selimut, melainkan dari hati kecil yang masih peduli. Aku menatap langit-langit dapur yang retak di beberapa bagian. Cahaya bulan samar masuk dari jendela kecil di atas tempat cuci piring. Rumah ini dulunya istana kecilku, tempat aku dan Pak Bambang bermimpi menghabiskan hari tua dengan tenang. Tapi sekarang aku seperti hantu di rumahku sendiri. Ada, tapi tidak terlihat. Bekerja, tapi tidak dihargai. Hidup, tapi tidak betul-betul hidup. Batuk mulai muncul lagi. Aku menahan dengan tangan menutupi mulut, tidak mau membangunkan siapapun. Dada terasa sesak. Entah sejak kapan, napas mulai terasa berat kalau malam hari. Aku meringkuk, mencoba mencari posisi yang tidak terlalu menyakitkan untuk punggung dan pinggangku. Tidak ada. Semua posisi sakit. Aku hanya bisa bertahan, menunggu pagi datang, menunggu ritual yang sama berulang lagi. Ini rumahku. Tapi, kenapa aku yang merasa seperti tamu? Minggu keempat, sejak aku mulai tidur di lantai dapur, batukku semakin parah. Bukan lagi batuk kering yang datang sesekali, tapi batuk berdahak yang tidak berhenti, terutama di pagi hari saat udara paling dingin. Aku mencoba menyembunyikannya. Saat batuk datang, aku pergi ke kamar mandi, menutup mulut dengan handuk. Tidak boleh ada yang tahu. Ratna pasti akan bilang aku merepotkan. Budi akan mengeluh tentang biaya dokter. Aku tidak mau jadi beban. Tapi tubuh tidak bisa dibohongi. Hari demi hari, aku merasakan tenaga yang semakin terkuras. Menyapu rumah yang dulu terasa mudah, sekarang membuat napas terengah-engah. Mengangkat panci besar untuk memasak membuat tangan gemetar. "Ibu kok lambat sih hari ini? Aku sudah terlambat nih." Ratna berteriak dari ruang tamu. Aku terburu-buru menyelesaikan nasi goreng untuk sarapan. Tanganku gemetar saat membalik nasi di wajan. Minggu ke-8, persendian semakin kaku. Setiap pagi butuh waktu hampir 10 menit hanya untuk bisa berdiri. Lutut, pinggul, punggung, semuanya terasa seperti dikunci. Kadang-kadang aku harus merangkak dulu ke dinding,
baru pelan-pelan berdiri dengan berpegangan. Suatu pagi, Adit tidak sengaja melihatku sedang berjuang berdiri. Dia baru keluar dari kamarnya untuk ke kamar mandi dan melihatku di dapur dari celah pintu yang setengah terbuka. Mata kami bertemu sebentar. Aku melihat sesuatu di wajahnya. Terkejut? Iba? Malu? Tapi dia cepat-cepat membuang muka dan masuk ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa. Sejak itu, Adit seperti menghindari dapur di pagi hari. Dia selalu menunggu sampai aku selesai menyiapkan sarapan baru keluar dari kamar. Sepertinya dia tidak tahan melihatku berjuang. Minggu ke-16. Demam mulai datang. Tidak tinggi, tapi konsisten. Setiap malam, tubuhku menggigil meskipun aku sudah menyelimuti diri dengan selimut tipis dari Dini dan kardus-kardus bekas yang kulipat untuk alas tambahan. Aku mulai lupa makan siang. Bukan karena tidak ada makanan, tapi karena aku terlalu lelah untuk mengunyah. Yang kuperlukan hanya berbaring sebentar, istirahat sebentar, tapi aku tidak bisa. Harus memasak untuk makan malam. Harus mencuci pakaian yang menumpuk. Harus mengepel karena Ratna bilang lantai terlihat kusam. Suatu malam, aku hampir jatuh saat mengepel. Kepala berkunang-kunang, pandangan kabur. Aku berpegangan ke meja dapur, napas tersengal-sengal. Nenek, Dini tiba-tiba muncul. Dia keluar untuk minum air dan melihatku hampir terjatuh. Nenek sakit? Tidak, nenek cuma pusing sebentar. Dini menuntunku duduk di kursi dapur. Tangannya yang kecil memegang tanganku yang dingin. Nenek demam, badannya panas. Sudah tidak apa-apa, nenek minum obat nanti. Aku panggilkan mama ya. Jangan, aku menahannya. Jangan ganggu mama, dia sedang capek kerja. Nenek baik-baik saja, besok sudah sembuh. Dini menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kenapa nenek selalu bilang baik-baik saja? Nenek kan sakit. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana menjelaskan ke anak 7 tahun bahwa kadang-kadang lebih baik berpura-pura baik-baik saja daripada membuat masalah. Pagi itu, aku mencoba bertahan. Memasak bubur untuk sarapan karena aku tidak kuat memasak nasi goreng. Ratna langsung protes. Ibu, kok bubur? Anak-anak tidak suka bubur. Budi juga butuh sarapan yang berat. Maaf nak, ibu hari ini agak tidak enak badan. Ibu kok gampang sakit sih? Jangan-jangan cuma pengen diperhatiin doang. Ratna mengambil tasnya dengan kesal. Udah deh, anak-anak beli roti aja di sekolah. Budi, kita sarapan di luar ya. Mereka semua pergi, meninggalkanku dengan bubur yang tidak ada yang makan. Aku duduk di lantai dapur, menatap mangkuk bubur yang masih mengepul. Lalu aku menangis, diam-diam, tidak bersuara. Hanya air mata yang jatuh ke bubur yang semakin dingin. Kenapa aku tidak berani melawan? Kenapa aku tidak berteriak bahwa ini rumahku, bahwa aku berhak diperlakukan lebih baik? Tapi aku takut. Takut mereka pergi dan meninggalkanku sendirian. Takut kesepian lebih mengerikan daripada perlakuan seperti ini. Siang itu, aku tidak sadar sudah tertidur di lantai dapur. Terlalu lelah, tubuh menyerah. Aku terbangun saat mendengar suara kunci pintu. Ratna pulang kerja. Ibu, kenapa tidur siang? Cucian belum dijemput dari jemuran. Nanti sore hujan loh. Aku buru-buru bangkit, kepala masih pusing. Berlari ke belakang rumah, mengangkat cucian dengan tangan gemetar. Benar saja, awan mulai menggelap. Aku harus cepat. Saat melipat cucian, tanganku tidak berhenti gemetar. Ratna memperhatikan dari ruang tamu sambil minum teh. Ibu, kenapa lipatannya berantakan? Biasanya ibu rapi. Maaf nak, tangan ibu agak gemetar. Ibu minum kopi terlalu banyak ya? Kurangin dong kalau bikin tangan gemetar. Aku tidak minum kopi. Aku bahkan tidak punya uang untuk beli kopi. Yang kuminum setiap hari hanya air putih dan sesekali teh dari ampas teh yang sudah diminum Ratna dan Budi. Malam itu semakin parah. Demamku meninggi. Batuk tidak berhenti. Badan menggigil kedingan, tapi keringat bercucuran. Aku meringkuk di lantai dapur,
menarik lutut ke dada, mencoba bertahan sampai pagi. Tiba-tiba, ku dengar suara kecil. "Nenek, Dini, lagi." Anak ini seperti punya radar untuk tahu kapan aku membutuhkan seseorang. Dia membawa selimut dari kamarnya sendiri. Selimut tebal berwarna pink yang dia sayangi dan menyelimutiku. "Dini, jangan. Kamu nanti kedinginan." "Tidak apa-apa, Nek. Aku pakai jaket tebal. Nenek yang butuh selimut." Dia berbaring di sampingku di lantai dingin itu. Tubuhnya yang kecil merapat ke tubuhku yang menggigil, memberikan kehangatan dengan caranya sendiri. "Dini harus balik ke kamar. Nanti Mama marah kalau tahu kamu tidur di lantai." "Aku tidak takut, Nek. Aku mau jaga nenek." Kami berdua berbaring di lantai dapur malam itu. Seorang nenek yang sakit dan cucunya yang masih 7 tahun. Dua jiwa yang mencoba memberi kehangatan satu sama lain di rumah yang seharusnya penuh cinta, tapi terasa lebih dingin dari lantai keramik. Pagi harinya, Ratna menemukan kami berdua di lantai dapur. Wajahnya memerah menahan marah. "Dini, kenapa tidur di sini? Cepat ke kamar, mandi dan ganti baju. Kamu bisa masuk angin." Dini tidak bergerak. "Aku tidur sama nenek karena nenek sakit. Nenek demam." "Nenek tidak sakit. Nenek cuma agak meriang. Cepat ke kamar." "Nenek sakit, Ma. Kenapa Mama tidak percaya?" "Jangan membantah. Sekarang ke kamar." Dini akhirnya berdiri, tapi sebelum pergi, dia menatap ibunya dengan mata yang berair. "Kenapa Mama tidak peduli sama nenek? Kenapa nenek harus tidur di lantai?" Ratna terdiam sebentar. Ekspresinya sulit dibaca. Antara marah, bingung, atau mungkin sedikit malu. Tapi dia cepat mengubah wajahnya menjadi keras kembali. "Itu urusan orang dewasa. Kamu anak kecil tidak usah ikut campur. Sekarang ke kamar." Dini pergi dengan langkah berat. Sebelum menghilang di koridor, dia menoleh ke arahku sekali lagi. Tatapannya mengatakan, "Aku akan cari cara untuk membantu nenek." Aku tidak tahu apa maksud tatapan itu. Tidak tahu bahwa dari situlah semuanya dimulai. Hari itu di sekolah, ada program penyuluhan kesehatan dari Dinas Kesehatan setempat. Setiap semester, mereka datang untuk memberikan edukasi tentang kesehatan kepada murid-murid. Biasanya tentang mencuci tangan, gosok gigi, atau makanan sehat. Tapi hari itu temanya berbeda. Hak dan kesejahteraan lansia di lingkungan keluarga. Ibu Sinta, petugas dari Dinas Kesehatan, berdiri di depan kelas dengan senyum ramah. Dia menunjukkan gambar-gambar di proyektor. Gambar keluarga bahagia dengan kakek nenek yang tersenyum. Gambar kamar yang nyaman untuk lansia. Gambar keluarga yang makan bersama. "Anak-anak, siapa di sini yang punya kakek atau nenek?" Hampir semua anak mengangkat tangan, termasuk Dini. "Bagus, kakek dan nenek adalah harta yang sangat berharga. Mereka sudah bekerja keras merawat orang tua kalian saat kecil. Sekarang giliran kita untuk memastikan mereka hidup dengan nyaman dan sehat di hari tua." Bu Sinta melanjutkan dengan menjelaskan berbagai hal. Lansia butuh tempat tidur yang nyaman untuk kesehatan tulang dan persendian, butuh makanan bergizi, butuh perhatian dan kasih sayang, dan yang paling penting, mereka punya hak untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. "Sekarang ibu mau tanya." Bu Sinta tersenyum. "Apakah kakek atau nenek kalian tidur di tempat yang nyaman?" Anak-anak berebut menjawab, "Iya, Bu. Kakek tidur di kamar yang ada AC. Nenek punya kasur yang empuk." Dini diam, tangannya terkepal di atas meja. "Bagus sekali. Kalau ada kakek atau nenek yang tidur di tempat yang tidak layak, misalnya di lantai yang dingin atau di tempat yang lembab, itu sangat berbahaya loh. Bisa menyebabkan banyak penyakit." Bu Sinta menampilkan slide baru. Daftar penyakit yang bisa dialami lansia yang tidur di tempat tidak layak. Hipotermia, radang sendi, gangguan pernapasan, pneumonia, dan masih banyak lagi. Dini menatap layar dengan mata terbuka lebar. Semua penyakit itu, nenek punya hampir semuanya. Batuk yang tidak sembuh-sembuh, tubuh yang sering gemetar kedinginan,
persendian yang kaku. Kalau ada di antara kalian yang tahu ada kakek atau nenek yang tidak diperlakukan dengan baik, kalian bisa melapor ke dinas kesehatan atau dinas sosial. Kita punya tim yang siap membantu, karena merawat lansia bukan hanya tanggung jawab keluarga, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Tangan Dini terangkat, perlahan, ragu-ragu. Ya Dini? Bu. Suara Dini pelan, hampir berbisik. Kalau nenek tidur di lantai dapur terus-terusan, itu bahaya tidak? Kelas menjadi hening. Semua mata tertuju pada Dini. Bu Sinta wajahnya berubah serius. Sangat bahaya, Dek. Lantai dapur biasanya dingin dan lembab. Kalau lansia tidur di sana dalam jangka waktu lama, bisa sangat merusak kesehatan. Kenapa Dini tanya? Ada nenek yang tidur di lantai dapur? Dini mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Sudah berapa lama? 6 bulan, Bu. Nenek bilang tidak apa-apa, tapi nenek sering batuk dan gemetar kedinginan. Badannya juga sering panas. Bu Sinta duduk di kursi di samping Dini, mengambil tangan kecil itu. Dini, kamu anak yang baik karena peduli sama nenek. Kondisi seperti itu sangat serius. Nenek kamu butuh bantuan. Tapi, Mama bilang nenek tidak apa-apa. Mama bilang nenek cuma mendramatisir. Sayangnya tidak semua keluarga mengerti bahwa perlakuan seperti itu bisa dikategorikan sebagai penelantaran lansia. Dan itu melanggar undang-undang. Dini menatap Bu Sinta dengan mata bulat. Undang-undang? Iya, ada UU Perlindungan Lansia yang mengatur hak-hak kakek dan nenek untuk hidup layak. Kalau dilanggar, ada konsekuensinya. Sepulang sekolah, Dini tidak langsung pulang. Dia berjalan ke puskesmas terdekat yang letaknya hanya 2 blok dari sekolahnya. Di sana ada kotak pengaduan masyarakat yang pernah dilihatnya saat dulu diajak Mama berobat. Dengan tangan gemetar, dia menulis di kertas yang dia sobek dari buku tulisnya. Tolong selamatkan nenekku. Namanya Nenek Siti. Dia tidur di lantai dapur rumahnya sendiri selama 6 bulan. Dia sakit, tapi tidak ada yang peduli. Alamatnya di Jalan Melati nomor 17, Kelurahan Sumbersari. Tolong bantu nenek. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Dini, 7 tahun. Dia melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam kotak pengaduan, lalu berlari pulang dengan air mata membasahi pipi. Dini tidak tahu bahwa surat kecil itu akan mengubah segalanya. Minggu ke-22, sejak aku mulai tidur di lantai dapur. Kondisiku semakin memburuk. Batuk sudah tidak bisa ditutupi lagi. Setiap kali memasak, aku harus berhenti beberapa kali untuk batuk. Dada terasa sesak, seperti ada beban berat di atasnya. Suatu pagi, saat aku sedang menggoreng tempe untuk sarapan, tiba-tiba pandanganku gelap. Aku limbung, hampir jatuh ke kompor. Untung tanganku sempat menangkap pinggir meja. Nenek, Dini yang sudah siap-siap sekolah langsung berlari ke dapur. Nenek hampir jatuh. Tidak apa-apa, nenek cuma pusing sebentar. Tapi kali ini, Dini tidak mau diam. Dia berlari ke kamar orang tuanya. Mama, Papa, nenek hampir jatuh. Nenek sakit. Ratna keluar dengan wajah kusut, masih pakai daster. Dini, jangan teriak-teriak pagi-pagi. Mama lagi capek. Tapi nenek sakit, Ma. Serius. Ibu cuma pusing biasa. Darah rendah mungkin. Nanti minum teh manis juga sembuh. Ratna kembali ke kamarnya tanpa memeriksa keadaanku. Dini berdiri di tengah ruang tamu, mengepal tangannya erat-erat. Matanya menatap pintu kamar mamanya yang tertutup, lalu menatap ke arah dapur di mana aku sedang berusaha melanjutkan memasak dengan tubuh yang gemetar. Aku tahu tatapan itu. Tatapan seseorang yang sudah membuat keputusan. Hari itu, tanpa sepengetahuanku, Dini melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan olehku atau siapapun di keluarga ini. Setelah memasukkan surat ke kotak pengaduan puskesmas 3 hari yang lalu, dia terus memikirkan cara lain untuk membantu. Saat istirahat sekolah, Dini meminjam ponsel temannya yang sudah diberi izin bawa HP oleh orang tuanya. Dia membuka browser dan mengetik dengan susah payah. Nomor dinas kesehatan.
Dia menemukan nomor kantor dinas kesehatan. Dengan jari kecil yang gemetar, dia mengetik SMS. Assalamualaikum, saya Dini, 7 tahun. Saya sudah masukkan surat di kotak pengaduan, tapi takut tidak dibaca. Nenek saya Siti, 67 tahun, di Jalan Melati, 17. Sudah 6 bulan tidur di lantai dapur dingin. Sakit tapi tidak ada yang peduli. Tolong bantu nenek secepatnya. Terima kasih. Dini. Dia menekan tombol kirim dengan tangan gemetar, lalu mengembalikan ponsel temannya. Makasih Dira, jangan bilang siapa-siapa ya. Memangnya kenapa, Din? Aku lagi bantu nenek, tapi ini rahasia. Dira mengangguk, tidak terlalu mengerti, tapi tahu bahwa ini penting untuk sahabatnya. Yang tidak diketahui Dini, surat dan SMS-nya tidak jatuh ke tangan yang salah. Petugas dinas kesehatan yang menerima laporan itu adalah Pak Hendra, seorang koordinator tim inspeksi kesehatan masyarakat yang sangat serius dengan tugasnya, terutama yang menyangkut perlindungan lansia. Pak Hendra membaca surat tulisan tangan Dini dan SMS-nya dengan alis berkerut. Ini bukan laporan biasa. Ini dari anak 7 tahun yang mencoba menyelamatkan neneknya. Dan dari detailnya, ini sepertinya kasus penelantaran lansia yang cukup serius. Dia segera memanggil timnya. Kita ada kasus urgen, laporan dari anak kecil tentang neneknya yang tidur di lantai dapur selama 6 bulan. Kita harus inspeksi mendadak secepatnya sebelum situasi memburuk. Kapan, Pak? Besok pagi, kita datang jam 9. Inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Standar prosedur untuk kasus suspected abuse. Tim segera menyiapkan dokumen dan perlengkapan inspeksi. Malam itu, aku tidak tahu bahwa besok hidupku akan berubah total. Aku berbaring di lantai dapur seperti biasa, dengan selimut tipis dan kardus sebagai alas. Dini menyelinap lagi, seperti kebiasaannya akhir-akhir ini, membawa selimut tebal dan berbaring di sampingku. Nenek, besok mungkin ada yang datang untuk bantu nenek. Aku tidak mengerti maksudnya. Apa maksud kamu, sayang? Aku minta tolong ke orang-orang yang bisa bantu nenek. Nenek jangan marah ya. Minta tolong siapa? Tapi Dini sudah tertidur, atau pura-pura tertidur. Aku mengusap rambutnya pelan. Tidak tahu bahwa cucuku yang masih 7 tahun ini sudah mengambil langkah berani, yang bahkan orang dewasa pun sering tidak berani lakukan. Pagi itu, aku bangun seperti biasa jam 4. Memasak sarapan, membersihkan rumah. Ratna dan Budi bersiap-siap untuk kerja. Anak-anak bersiap untuk sekolah. Rutinitas yang sama. Hari yang tampaknya akan sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi pukul 9 pagi, segalanya berubah. Ding dong, bel rumah berbunyi. Aneh, karena biasanya tidak ada tamu pagi-pagi. Aku sedang mencuci piring, masih pakai daster kusam dan rambut berantakan. Aku membuka pintu. Di depan pintu berdiri 3 orang dengan seragam resmi dan clipboard di tangan. Seorang laki-laki berusia sekitar 40-an dengan badge bertuliskan Pak Hendra, Koordinator Inspeksi Kesehatan Masyarakat, seorang wanita muda dengan stetoskop di leher, dan seorang laki-laki lain membawa tas berisi peralatan. Selamat pagi, apakah ini rumah Ibu Siti? Pak Hendra bertanya dengan sopan tapi tegas. Iya, saya Siti. Ada yang bisa saya bantu? Kami dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Kami menerima laporan tentang kondisi tinggal lansia di alamat ini. Sesuai dengan prosedur, kami perlu melakukan inspeksi mendadak untuk memverifikasi laporan tersebut. Jantungku berdegup kencang. Laporan? Siapa yang melaporkan? Pak Hendra menunjukkan surat tugas resmi. Ini surat tugas kami. Kami mohon kerja sama Ibu untuk pemeriksaan ini. Aku terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Ratna muncul dari dalam rumah. Dia baru saja mau berangkat kerja, tapi mendengar suara di pintu depan. Ada apa ini? Ratna bertanya dengan nada tidak suka diganggu. Ibu Ratna, putri dari Ibu Siti? Pak Hendra memeriksa dokumennya. Iya, saya Ratna. Kenapa? Kami dari Dinas Kesehatan. Ada laporan tentang kondisi tempat tinggal Ibu Siti
yang perlu kami periksa. Wajah Ratna langsung pucat. Laporan? Laporan apa? Siapa yang lapor? Identitas pelapor bersifat rahasia, Bu. Yang penting sekarang, kami perlu memeriksa kondisi tempat tinggal Ibu Siti sesuai dengan laporan yang kami terima. Tidak ada masalah di sini. Ibu saya sehat-sehat saja. Ini pasti salah paham. Pak Hendra tetap tenang tapi tegas. Kalau memang tidak ada masalah, inspeksi kami akan membuktikannya. Tapi, sesuai prosedur, kami tetap harus memeriksa. Ini menyangkut perlindungan lansia, Bu. Kami tidak bisa abaikan laporan seperti ini. Ratna tidak punya pilihan. Dengan wajah merah menahan marah, dia membuka pintu lebar-lebar. Silakan masuk. Tim inspeksi masuk. Mereka mulai berkeliling rumah dengan profesional, mencatat kondisi setiap ruangan, memeriksa kamar-kamar. Pak Hendra berhenti di depan 2 pintu yang dikunci. Ruangan ini untuk apa, Bu? Ratna tergagap. Itu kamar untuk anak-anak, untuk belajar dan kegiatan mereka. Boleh kami lihat? Tapi dikunci. Tolong dibuka. Dengan tangan gemetar, Ratna membuka kunci. Pintu pertama terbuka. Kamar yang katanya untuk Adit belajar ternyata hampir kosong. Hanya ada meja yang penuh debu dan kardus-kardus barang tidak terpakai. Pintu kedua. Kamar yang katanya untuk alat musik sari. Keyboard masih terbungkus plastik di pojok. Tidak ada tanda-tanda ruangan ini dipakai secara aktif. Petugas mencatat semuanya dengan detail. 2 kamar kosong yang tidak digunakan. Gumam Pak Hendra sambil menulis. Lalu mereka ke dapur. Dan disinilah semuanya terungkap. Di pojok dapur, di belakang kulkas, terlihat kasur tipis yang sudah kusam dilipat rapi. Di sampingnya selimut tipis dari dini yang sudah berbulu. Kardus-kardus bekas yang digunakan sebagai alas tambahan. Ini tempat tidur siapa? Pak Hendra bertanya. Meskipun dari nada suaranya sudah tahu jawabannya. Tidak ada yang menjawab. Pak Hendra berjongkok, memeriksa kasur itu. Tipis, keras, dingin. Dia menyentuh lantai keramik. Dingin sekali, bahkan di pagi hari. Ibu Siti, dia berdiri dan menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran iba dan marah. Berapa lama ibu tidur di sini? Aku melirik Ratna. Dia menatapku dengan tatapan mengancam. Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Katakan yang sebenarnya. Ini untuk kebaikan ibu sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam. 6 bulan, Pak. Saya sudah tidur di sini selama 6 bulan. Suasana di ruang tamu menjadi sangat tegang. Pak Hendra dan timnya duduk di sofa, sementara Ratna dan Budi duduk berhadapan dengan wajah pucat. Aku berdiri di pojok, tidak tahu harus duduk di mana. Rasanya seperti aku yang salah, padahal aku yang jadi korban. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan singkat untuk Ibu Siti, kata dokter muda yang bernama Dr. Anissa. Dia membuka tas medisnya dan mengeluarkan stetoskop dan termometer. Tidak perlu repot-repot, Dok. Ibu saya sehat. Ratna mencoba menghalangi. Bu Ratna, ini prosedur standar. Kami harus memastikan kondisi kesehatan Ibu Siti. Pak Hendra menatap Ratna dengan pandangan yang tidak bisa dibantah. Dr. Anissa mendekatiku dengan senyum lembut. Ibu, boleh saya periksa? Aku mengangguk pelan. Dia mulai memeriksa suhu tubuhku dengan termometer digital. Wajahnya berubah serius saat melihat hasilnya. 37,8 derajat. Ibu demam? Katanya pelan. Sudah berapa lama demam, Bu? Sudah sekitar 2 minggu. Kadang naik turun. Dia memeriksa tekanan darahku. Tekanan darah rendah, 90/90. Lalu mendengarkan napas dengan stetoskop. Wajahnya semakin serius. Ibu, napasnya bunyi. Ada indikasi infeksi saluran pernapasan. Batuknya sudah berapa lama? Hampir 3 bulan, Dok. Dokter Anissa mencatat semua temuan dengan detail. Lalu dia memeriksa persendianku. Ketika dia menekan lututku pelan, aku mengerang kesakitan tanpa bisa menahan. Radang sendi yang cukup parah. Ibu merasakan kaku di persendian setiap pagi. Iya, Dok. Susah berdiri. Kadang harus merangkak dulu baru bisa berdiri. Dokter Anissa menghela napas panjang.
Dia berdiri dan menghadap Pak Hendra. "Pak, temuan saya, demam kronis, infeksi saluran pernapasan yang kemungkinan besar bronkitis atau awal pneumonia, radang sendi degeneratif yang diperburuk oleh tidur di permukaan keras dan dingin, tekanan darah rendah yang menunjukkan malnutrisi, dan tanda-tanda hipotermia ringan kronis." Pak Hendra mencatat semuanya. Wajahnya keras. "Bu Ratna, Pak Budi, kalian mendengar ini?" Ratna wajahnya semakin pucat. "Tapi ibu tidak pernah bilang kalau dia sakit parah. Karena ibu takut." Dokter Anissa tiba-tiba bersuara keras. Emosi mulai terlihat. "Maaf, tapi saya harus katakan, kondisi Ibu Siti ini bukan terjadi dalam semalam. Ini akumulasi dari tidur di lantai dingin selama 6 bulan. Kalau tidak ditangani segera, bisa berkembang jadi pneumonia berat atau komplikasi lain yang lebih serius." Budi, yang dari tadi diam, akhirnya bersuara. "Kami tidak tahu kondisinya seserius ini. Kami pikir ibu cuma pura-pura sakit untuk mencari perhatian." "Pura-pura?" Pak Hendra menatap tajam. "Demam, infeksi pernapasan, radang sendi. Ini semua bukan sesuatu yang bisa dipura-purakan. Ini kondisi medis nyata yang disebabkan oleh kondisi tempat tinggal yang tidak layak." Pak Hendra membuka map berisi dokumen. "Baik, sekarang saya akan jelaskan situasi hukumnya. Berdasarkan UU nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dan diperkuat dengan UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, apa yang terjadi di sini bisa dikategorikan sebagai penelantaran lansia." "Penelantaran?" Ratna terdengar panik. "Tapi ini rumah sendiri, ibu kami sendiri." "Justru karena itu, Bu. Ibu Siti adalah ibu kandung Ibu Ratna. Secara hukum, anak memiliki kewajiban untuk merawat orang tua dengan layak. Membiarkan orang tua tidur di lantai dapur selama 6 bulan, sementara ada 2 kamar kosong yang tidak digunakan, dengan kondisi kesehatan yang memburuk dan tidak mendapat perhatian medis. Ini jelas-jelas penelantaran." Ruangan menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetik. Pak Hendra melanjutkan. Pasal 5 UU Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa lansia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan perlindungan dari penelantaran. Kalian melanggar ketiga hal ini. Apa konsekuensinya?" Budi bertanya dengan suara bergetar. "Bisa pidana, bisa perdata, tergantung hasil investigasi lengkap kami. Tapi yang pasti, kalau situasi ini tidak diperbaiki dalam waktu dekat, kami akan mengambil tindakan hukum." Ratna menangis, air matanya jatuh. "Kami tidak bermaksud seperti ini. Kami tidak tahu." "Tidak tahu?" Suara Dr. Anissa tajam. "Ibu Siti tinggal serumah dengan kalian. Kalian tidak melihat dia batuk terus-menerus, gemetar kedinginan, kesusahan berdiri setiap pagi, atau kalian memang tidak mau melihat?" Pertanyaan itu menohok. Ratna tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis dengan wajah tertunduk. Tiba-tiba, terdengar suara dari pintu depan. Pintu terbuka. Anak-anak pulang sekolah lebih cepat karena hari ini ada jadwal pulang siang. Adit masuk duluan, diikuti Sari, dan terakhir Dini. Mereka bertiga berhenti melihat ada tamu-tamu resmi dengan seragam di ruang tamu. "Mama, ada apa?" Adit bertanya, bingung. Sebelum Ratna bisa menjawab, Dini melihat Pak Hendra. Matanya membulat. Lalu dia melihat aku yang berdiri di pojok dengan mata berkaca-kaca. "Nenek." Dini langsung berlari ke arahku, memeluk pinggangku erat-erat. Pak Hendra berdiri. "Kalian anak-anak Ibu Ratna?" Ketiga cucu mengangguk. "Siapa yang paling kecil?" Dini mengangkat tangannya pelan sambil tetap memelukku. "Saya, Pak." "Dini." Pak Hendra tersenyum lembut untuk pertama kalinya sejak dia datang. Dia berjongkok supaya sejajar dengan Dini. "Dini, terima kasih ya sudah berani melapor. Kamu anak yang sangat berani dan penyayang." Suasana langsung berubah drastis. Semua mata tertuju pada Dini. "Apa?" Ratna berdiri dengan syok. "Dini, kamu yang lapor." Dini memelukku semakin erat.
Tubuhnya gemetar, tapi dia mengangguk. "Iya, Ma, aku yang lapor." "Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini ke keluarga sendiri?" "Karena nenek sakit, Ma." Dini berteriak, air matanya jatuh deras. Nenek sudah 6 bulan tidur di lantai dingin. Nenek batuk setiap malam, nenek gemetar kedinginan, nenek susah berdiri setiap pagi. Tapi Mama bilang, nenek cuma pura-pura, aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Kamu seharusnya bilang ke Mama dulu, bukan langsung lapor keluar. Aku sudah bilang, Ma, berkali-kali, tapi Mama tidak pernah dengar. Mama bilang, aku anak kecil yang tidak usah ikut campur. Aku memeluk Dini erat, tubuhnya gemetar hebat. "Sudah, sayang, sudah." Pak Hendra berdiri, menghadap Ratna dengan pandangan tegas. "Bu Ratna, putri ibu yang berusia 7 tahun ini justru yang paling mengerti tentang kemanusiaan dan kasih sayang. Dia melihat neneknya menderita dan mengambil tindakan. Bukan untuk menghancurkan keluarga, tapi untuk menyelamatkan orang yang dia sayangi. Ibu seharusnya bangga, bukan marah." Ratna terdiam, air matanya terus mengalir. Adit tiba-tiba bersuara. Dia yang dari tadi diam dengan wajah tertunduk. "Mama, Papa, aku juga tahu nenek tidur di lantai dapur." Semua menatapnya. "Aku pernah lihat nenek susah berdiri di pagi hari. Nenek sampai harus merangkak ke dinding. Tapi aku tidak berani bilang. Aku pengecut." Suaranya bergetar. "Maafin aku, Nek. Aku seharusnya bisa seperti Dini, berani bela nenek." Sari juga menangis. "Aku juga tahu, Nek. Aku tahu kamarku yang katanya buat alat musik itu sebenarnya tidak aku pakai. Tapi aku egois. Aku senang punya kamar sendiri buat simpan barang-barangku. Maafin aku, Nek. Aku tidak bisa menahan tangis lagi." Ketiga cucuku, Dini yang berani mengambil tindakan, Adit yang akhirnya berani mengaku, dan Sari yang menyadari kesalahannya, mereka semua menangis bersamaku. Dr. Anissa mengelap matanya sendiri. "Anak-anak ini lebih dewasa dari orang tuanya," gumamnya pelan. Pak Hendra kembali ke topik utama. "Baik, sekarang begini. Kami akan membuat laporan resmi tentang kondisi ini. Kalian punya waktu 1 minggu untuk memperbaiki situasi. Dalam 1 minggu, kami akan datang lagi untuk inspeksi lanjutan." "Apa yang harus kami lakukan?" Budi bertanya. "Pertama, Ibu Siti harus mendapat kamar yang layak, bukan di lantai dapur. Kamar dengan kasur yang nyaman, selimut yang hangat, dan kondisi yang sehat untuk lansia." Pak Hendra menunjuk ke arah 2 kamar yang dikunci tadi. "Kalian punya 2 kamar kosong. Pilih salah satu untuk Ibu Siti. Kedua, Ibu Siti harus segera mendapat perawatan medis. Saya akan berikan rujukan ke puskesmas untuk pemeriksaan lengkap dan pengobatan." Dr. Anissa menyerahkan selembar kertas. "Ini resep sementara untuk antibiotik dan obat radang sendi. Tapi Ibu Siti harus periksa lengkap sesegera mungkin. Ketiga, kondisi kehidupan Ibu Siti harus diperbaiki secara keseluruhan. Bukan hanya tempat tidur, makanan, perhatian kesehatan, dan yang paling penting, perlakuan sebagai manusia yang bermartabat." Pak Hendra menatap tajam Ratna dan Budi. "Kalau dalam 1 minggu kami datang dan kondisi tidak berubah atau bahkan memburuk, kami akan ambil tindakan hukum. Bisa berupa pelaporan ke polisi untuk kasus penelantaran atau mengajukan ke pengadilan untuk kasus KDRT terhadap lansia. Paham?" Ratna dan Budi mengangguk dengan wajah pucat. "Kami juga akan monitoring secara berkala setelah ini, bukan hanya sekali. Kalian tidak bisa berpura-pura baik saat inspeksi, lalu kembali ke pola lama setelah kami pergi. Kami punya sistem untuk itu." Pak Hendra berdiri, timnya juga bersiap untuk pergi. Sebelum keluar, dia menghampiri Dini yang masih memelukku. "Dini, kamu sudah lakukan hal yang benar. Kalau ada masalah lagi, kamu bisa hubungi kami kapan saja. Ini kartu nama saya." Dia memberikan kartu nama dengan nomor yang bisa dihubungi. Dini menerima dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak. Jaga nenek ya. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang siap membantu kalau ada masalah." Setelah tim inspeksi pergi,
rumah menjadi sangat sunyi. Ratna dan Budi duduk dengan wajah tertunduk. Anak-anak berkumpul di sekitarku. Lama sekali tidak ada yang berbicara. Hanya suara jam dinding yang berdetik. Detik demi detik yang terasa seperti jam. Akhirnya Ratna berdiri. Dia menghampiriku dengan mata merah bengkak. Berlutut di depanku. "Ibu, maafkan kami." Suaranya serak. "Maafkan Ratna. Maafkan Budi. Kami tidak sadar sudah memperlakukan ibu seburuk itu." Dia meraih tanganku yang keriput. "Kami terlalu sibuk dengan kehidupan kami sendiri. Terlalu egois. Terlalu tidak peduli. Kami lupa bahwa ibu adalah orang yang melahirkan dan membesarkan Ratna. Orang yang dulu bekerja keras supaya Ratna bisa sekolah. Orang yang rela apa saja demi kebahagiaan Ratna." Air matanya jatuh ke tanganku. Dan Ratna membalas semua itu dengan menyuruh ibu tidur di lantai dapur. Seperti ibu bukan siapa-siapa. Ratna tidak pantas disebut anak. Budi juga mendekat. "Maafkan saya, Bu. Saya yang seharusnya mengingatkan istri saya. Tapi saya malah ikut-ikutan. Saya juga egois. Saya lupa bahwa menghormati orang tua adalah kewajiban yang paling dasar." Aku menangis, tapi kali ini bukan karena sedih. Campuran emosi yang tidak bisa dijelaskan. Lega, senang, sedih, marah, semuanya jadi satu. Mulai hari ini, semuanya akan berubah. Ratna berdiri, mengusap air matanya. "Sekarang juga kita akan bereskan kamar untuk ibu." Dia menoleh ke anak-anak. "Adit, Sari, bantu Mama. Kita akan bersihkan kamar yang tadi dikunci. Kamar yang lebih besar." "Yang mana, Ma?" Adit bertanya. "Yang seharusnya buat kamu belajar. Tapi kamar itu lebih cocok buat nenek. Lebih besar, ada jendela yang lebar, kena matahari pagi. Kamu bisa belajar di kamar tidurmu yang sekarang." Adit mengangguk. "Oke, Ma. Aku setuju. Nenek lebih butuh." Mereka mulai bergerak cepat. Membuka kunci kamar, mulai membersihkan debu yang menumpuk. Ratna mengeluarkan semua kardus dan barang-barang yang tidak perlu. "Budi, kamu ke toko kasur sekarang. Beli kasur yang bagus untuk ibu, yang empuk, yang bagus untuk orang tua. Jangan yang murahan." "Tapi sekarang sudah siang. Sayang, toko kasur baru buka lagi jam 2. "Ya sudah, kamu langsung ke sana jam 2. Jangan sampai telat. Kita harus beres hari ini juga." Budi mengangguk dan langsung mengambil kunci motor. Ratna berbalik ke arahku. "Ibu, sekarang kita ke puskesmas dulu. Ibu harus diperiksa dokter. Saya yang antar." "Tapi pekerjaan rumah bisa ditunda. Kesehatan ibu lebih penting." Ratna menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan Ratna, Bu. Selama ini Ratna terlalu mementingkan rumah yang bersih, makanan yang siap, tapi lupa bahwa kesehatan ibu yang paling penting." Kami pergi ke puskesmas. Di sana, dokter memeriksa aku secara lengkap. Röntgen paru-paru menunjukkan memang ada infeksi. Bronkitis akut yang kalau tidak diobati bisa jadi pneumonia. Pemeriksaan sendi menunjukkan radang sendi yang cukup parah. Ibu harus minum antibiotik teratur selama 2 minggu. Obat antiinflamasi untuk radang sendi. Dan yang paling penting, istirahat yang cukup dengan tempat tidur yang nyaman dan hangat, kata dokter di puskesmas. Ratna mengangguk-angangguk serius, mencatat semua instruksi. Kami pulang dengan sekantong obat. Di rumah, Adit dan Sari sudah membersihkan kamar. Lantainya dipel sampai mengkilat. Jendela dibuka lebar-lebar supaya udara segar masuk. Debu sudah hilang semua. "Nenek, ini kamar nenek sekarang." Sari tersenyum lebar, meskipun matanya masih sembab. Aku masuk ke kamar itu. Kamar yang seharusnya memang jadi kamarku dari awal. Kamar yang dikunci selama 6 bulan. Sekarang kosong dan bersih, siap untuk ditempati. Jam 2.30, Budi pulang dengan membawa kasur baru. Kasur spring bed ukuran single dengan busa yang tebal. Dia juga membeli bantal ortopedi khusus untuk orang tua, selimut tebal yang hangat, dan spray yang lembut. "Ini yang terbaik di toko, Bu," kata Budi sambil membawa masuk kasur. "Penjaganya bilang ini kasur khusus untuk orang tua.
Ada teknologi yang bagus untuk punggung dan persendian. Mereka memasang kasur dengan hati-hati, membentangkan spray baru yang berbau wangi, meletakkan bantal dengan posisi yang pas, melipat selimut tebal di kaki kasur. Coba nenek tidur dulu, enak tidak? Dini menarik tanganku dengan excited. Aku duduk di pinggir kasur. Empuk, sangat empuk. Seperti duduk di awan. Aku berbaring perlahan. Tubuhku yang sakit langsung terasa. Rileks. Bantal ortopedi menopang leher dan kepalaku dengan sempurna. Tidak ada lagi sakit punggung seperti saat tidur di lantai. Enak, Nek? Dini bertanya dengan mata berbinar. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata karena air mata mengalir lagi. Nenek kok nangis? Tidak enak ya? Dini panik. Bukan, sayang. Ini enak sekali. Nenek nangis karena senang. Dini memelukku. Nenek tidak boleh tidur di lantai lagi ya? Selamanya. Iya sayang, tidak akan. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku makan bersama keluarga di meja makan. Bukan di dapur sambil berdiri. Bukan dengan sisa makanan yang gosong. Tapi duduk di kursi yang sama dengan yang lain. Makan dari piring yang sama. Dengan lauk yang sama. Ratna bahkan memberiku porsi yang lebih banyak. Ibu harus makan banyak supaya cepat sembuh. Terima kasih nak. Budi menyendokkan nasi ke piringku. Ambil lagi bu, jangan sungkan. Adit menuangkan air ke gelasku sebelum aku sempat mengambil sendiri. Ini Nek, minum yang banyak. Sari mengambilkan lauk kesukaan yang biasanya selalu habis sebelum aku sempat makan. Ini buat nenek. Nenek suka tempe goreng kan? Dan Dini duduk di sebelahku, memastikan aku makan dengan lahap. Nenek harus makan semua ya, biar cepat sehat. Ini baru terasa seperti keluarga, seperti rumah, seperti tempat di mana aku dihargai dan dicintai. Setelah makan malam, Ratna mengajakku duduk di ruang tamu. Dia memegang tanganku dengan erat. Ibu, mulai besok, ibu tidak usah memasak dan bersih-bersih lagi. Hah? Tapi siapa yang akan? Kami akan bergantian. Saya dan Budi akan atur jadwal. Kami juga akan ajak anak-anak untuk bantu. Mereka sudah cukup besar. Harusnya dari dulu mereka diajari tanggung jawab. Ratna mengusap air matanya. Selama ini ibu yang merawat rumah ini, memasak untuk kami, melayani kami. Padahal ibu harusnya sudah istirahat. Ibu sudah bekerja keras sepanjang hidup. Sekarang saatnya kami yang merawat ibu. Tapi Ratna sibuk kerja. Tidak ada alasan bu. Kalau orang lain bisa atur pekerjaan dan keluarga, kenapa saya tidak bisa? Selama ini saya cuma egois. Mentang-mentang ada ibu di rumah, saya lempar semua tanggung jawab ke ibu. Itu salah. Sangat salah. Budi menambahkan, besok saya akan cuti setengah hari untuk antar ibu kontrol ke puskesmas. Pastikan ibu minum obat teratur. Ini tanggung jawab saya sebagai menantu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku tidur di kasur yang empuk, di kamar yang hangat, dengan selimut yang tebal, tanpa gemetar kedinginan, tanpa batuk sepanjang malam karena udara dingin, tanpa sakit punggung yang luar biasa. Aku menatap langit-langit kamar yang bersih, bukan langit-langit dapur yang retak, bukan lantai keramik yang dingin di bawahku, tapi kasur empuk yang menopang tubuhku yang lelah. Pintu kamar terbuka sedikit. Dini menyelinap masuk dengan boneka di tangannya. Nenek belum tidur? Belum, sayang. Kamu kenapa belum tidur? Aku mau lihat nenek tidur di kasur yang empuk. Biar aku yakin ini bukan mimpi. Dia naik ke kasur, berbaring di sebelahku. Nenek, aku senang akhirnya nenek punya kasur yang nyaman. Terima kasih Dini. Terima kasih sudah berani melapor. Kalau bukan karena kamu, mungkin nenek masih tidur di lantai dapur sampai sekarang. Aku takut, Nek. Takut mama marah. Takut keluarga jadi berantakan. Tapi aku lebih takut kalau nenek sakit parah atau... Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Aku memeluknya erat. Nenek sekarang baik-baik saja. Berkat Dini yang berani. Bu guru di sekolah bilang, kalau kita lihat ada yang tidak adil, kita harus berani bertindak. Meskipun susah. Meskipun takut,
karena diam itu sama saja setuju dengan ketidakadilan. Dari mulut anak 7 tahun keluar kata-kata yang sangat bijaksana. Aku mencium kepalanya. Dini anak yang sangat baik. Nenek bangga. Nenek tidak marah Dini melaporkan mama. Tidak, sayang, nenek tidak marah. Dini menyelamatkan nenek. Justru nenek berterima kasih. Dini tersenyum, lalu memelukku erat sebelum turun dari kasur. Selamat tidur, nenek. Mimpi indah ya. Selamat tidur, sayang. Setelah Dini pergi, aku berbaring lagi. Tubuhku yang biasanya tegang dan sakit, sekarang terasa rileks, hangat, nyaman. Aku menarik selimut tebal sampai ke dagu, menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku tidur nyenyak. Tanpa terbangun tengah malam karena kedinginan, tanpa batuk yang tidak berhenti, tanpa gemetar menahan sakit. Aku tidur seperti orang yang akhirnya pulang ke rumah setelah lama mengembara. 2 hari kemudian, aku sudah mulai terlihat lebih baik. Batuk berkurang drastis karena antibiotik yang teratur. Demam sudah turun. Radang sendi masih ada, tapi tidak separah dulu karena tidur di kasur yang empuk sangat membantu pemulihan. Pagi itu aku bangun jam 7, tidak jam 4 seperti dulu. Aku tidak perlu memasak lagi. Ratna yang bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan sederhana. Roti panggang dengan selai, telur orak-arik, dan susu hangat. Pagi ibu, sudah tidur nyenyak? Ratna menyapaku dengan senyum. Senyum tulus, bukan senyum terpaksa seperti dulu. Pagi nak, tidur nyenyak sekali. Alhamdulillah. Ibu makan ya? Saya masaknya sederhana, tapi mudah-mudahan enak. Kami makan bersama. Budi sudah berangkat kerja lebih pagi. Anak-anak masih bersiap-siap. Ibu, nanti siang saya pulang lebih cepat. Kita ke puskesmas untuk kontrol, kata Ratna sambil membereskan piring. Ratna tidak apa-apa ninggalin kantor. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah bilang ke atasan. Keluarga lebih penting dari pekerjaan. Kata-kata itu, kata-kata yang tidak pernah kusangka akan kudengar dari Ratna. Siang itu kami ke puskesmas. Dokter memeriksa ulang kondisiku. Bagus, Bu Siti. Sudah ada progres. Infeksinya berkurang. Terus minum obat teratur ya. Dan yang paling penting, jaga tempat tidur tetap hangat dan kering. Iya dok, sekarang ibu sudah punya kamar dan kasur yang nyaman. Jawabku sambil tersenyum. Dokter tersenyum lega. Syukurlah, itu yang paling penting untuk pemulihan. Di perjalanan pulang, Ratna tiba-tiba berkata, Ibu, minggu depan tim inspeksi akan datang lagi. Kita harus tunjukkan bahwa semuanya sudah berubah. Iya nak, semuanya memang sudah berubah. Tapi bukan karena inspeksi, Bu. Bukan karena takut hukuman. Ratna menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tapi karena kami baru sadar betapa egoisnya kami selama ini. Betapa kejamnya kami memperlakukan ibu. Dia berhenti di lampu merah, menggenggam tanganku. Ibu, seumur hidup Ratna tidak akan lupa kesalahan ini. Tidak akan lupa bagaimana Ratna menyuruh ibu kandung sendiri tidur di lantai dapur. Ratna akan habiskan sisa hidup untuk menebus kesalahan itu. Sudah nak, sudah berlalu. Yang penting, sekarang kita memperbaiki semuanya. Tapi ibu harus tahu, Ratna sangat menyesal. Sangat. Kalau ibu sampai sakit parah atau lebih buruk lagi, Ratna tidak akan pernah bisa memaafkan diri sendiri. Kami sampai rumah dengan hati yang lebih tenang. Adit dan Sari sudah pulang sekolah. Mereka sedang membersihkan rumah. Adit menyapu, Sari mengepel. Wah, kalian berdua rajin sekali, kataku. Ini bagian kami, Nek. Mulai sekarang kami yang bantu-bantu pekerjaan rumah. Nenek cuma duduk dan istirahat aja, kata Adit sambil terus menyapu. Sari menambahkan, iya, Nek. Kami udah cukup besar harusnya bantu-bantu. Selama ini kami manja banget. Semuanya dikerjain, Nenek. Dini datang dari kamarnya dengan gambar di tangannya. Nenek, aku gambar ini buat Nenek. Aku melihat gambarnya. Gambar sederhana dengan krayon. Seorang nenek tidur di kasur yang empuk dengan selimut tebal. Di sampingnya ada tulisan, Aku sayang Nenek. Dini, mataku berkaca-kaca. Cantik sekali, sayang. Terima kasih.
Aku tempel di kamar nenek ya, biar nenek selalu ingat aku sayang nenek. Dia berlari ke kamarku dan menempel gambar itu di dinding dengan selotip. Aku mengikutinya, melihat dia menempel dengan hati-hati supaya tidak robek. Sudah Nek, sekarang kamar nenek makin cantik. Aku memeluk Dini erat. Cucuku yang paling kecil, cucuku yang paling berani, cucuku yang menyelamatkan hidupku. Sore itu, kami makan bersama lagi. Kali ini, Budi yang masak. Masakannya sederhana, sayur asam dan ikan goreng, tapi dibuat dengan penuh perhatian. Mama, coba papa masak. Belum tentu enak sih, kata Budi sambil menyajikan makanan. Kami semua mencoba. Ternyata lumayan enak. Wah, papa ternyata bisa masak. Sari excited. Papa dulu tinggal sendiri sebelum nikah sama mama, jadi harus bisa masak. Cuma lama tidak masak jadi agak lupa. Budi tertawa. Suasana makan malam sangat hangat. Ada canda tawa, ada percakapan. Bukan lagi suasana dingin di mana aku makan sendirian di dapur dengan sisa makanan. Setelah makan, Ratna mengajak semua duduk di ruang tamu. Kita perlu bikin aturan baru untuk rumah ini. Dia mengeluarkan kertas dan pulpen. Pertama, jadwal masak, hari Senin dan Selasa. Mama, Rabu dan Kamis papa. Jumat anak-anak boleh bantu atau kita beli makanan di luar. Sabtu Minggu kita masak bareng-bareng. Kedua, jadwal bersih-bersih. Setiap orang dapat bagian. Adit nyapu dan buang sampah. Sari ngepel dan beresin kamar mandi. Dini lipat pakaian dan beresin mainan. Mama dan papa yang beresin kamar dan ruang tamu. Ketiga, ibu tidak boleh kerja berat lagi. Ibu cuma boleh bantu hal-hal ringan kalau ibu mau. Tapi tidak wajib. Ibu harus fokus istirahat dan pulihkan kesehatan. Semua setuju dengan aturan baru itu. Dan yang paling penting, Ratna menatap semua orang. Kita harus jaga satu sama lain. Kalau ada yang sakit, langsung bilang. Kalau ada masalah, kita selesaikan bareng. Tidak ada lagi yang didiamkan sampai jadi besar seperti kasus ibu kemarin. Malam itu, aku duduk di teras belakang, menatap taman yang sedikit terbengkalai. Bu Lastri, tetangga sebelah, melihatku. Siti, sudah lama tidak lihat kamu di teras. Iya Bu, aku sempat tidak enak badan beberapa minggu ini. Alhamdulillah sekarang sudah baikan ya. Kok kayaknya kamu lebih segar sekarang? Ada apa? Aku tersenyum. Banyak yang berubah Bu, banyak hal baik. Syukurlah. Oh iya, tadi siang aku lihat ada petugas kesehatan datang. Tidak ada masalah kan? Tidak Bu, justru mereka yang bantu kami. Bantu kami jadi keluarga yang lebih baik. Bu Lastri tidak terlalu mengerti, tapi dia tersenyum. Yang penting kalian bahagia ya Sid? Iya Bu, sekarang kami lebih bahagia. Seminggu berlalu dengan cepat. Hari inspeksi kedua tiba. Pak Hendra dan timnya datang lagi. Kali ini dengan jadwal yang sudah diberitahukan sebelumnya. Kami semua sudah siap. Rumah bersih dan rapi. Bukan karena terpaksa, tapi karena memang sekarang semua orang berkontribusi menjaga kebersihan. Selamat pagi Pak Hendra. Ratna menyambut di pintu dengan ramah. Pagi Bu Ratna, kami datang untuk inspeksi lanjutan sesuai janji. Silakan masuk. Tim inspeksi masuk dan mulai memeriksa. Yang pertama mereka periksa tentu saja kamarku. Pak Hendra masuk ke kamar dengan Dr. Anissa. Mereka melihat kasur baru yang empuk, selimut tebal, bantal ortopedi, dan gambar dari Dini yang ditempel di dinding. Kasur baru? Pak Hendra mencatat. Iya Pak, kasur khusus untuk lansia. Dengan teknologi yang bagus untuk punggung dan persendian, Budi menjelaskan. Dr. Anissa memeriksa kondisi kamar. Ventilasi bagus, jendela besar, kena matahari pagi, lantai bersih dan kering. Ini kondisi yang sangat baik untuk pemulihan kesehatan lansia. Mereka keluar dan memeriksa dapur. Kasur tipis di lantai sudah tidak ada. Sudah dibuang. Bu Siti sekarang tidak tidur di sini lagi. Pak Hendra memastikan. Tidak Pak, sudah tidak. Ibu sekarang tidur di kamar yang layak, jawab Ratna. Lalu mereka memeriksaku. Dr. Anissa mengambil stetoskop dan memeriksa kondisiku. Bagaimana Bu Siti? Masih batuk? Sudah jarang dok.
Sudah jauh lebih baik. Demam? Sudah tidak. Persendian? Masih sedikit kaku di pagi hari, tapi sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak separah dulu. Dokter Anissa memeriksa dengan detail, mendengarkan napas, memeriksa persendian, mengukur tekanan darah. Perbaikan yang signifikan, katanya dengan senyum. Infeksi pernapasan sudah hampir sembuh. Radang sendi berkurang drastis, tekanan darah normal. Ini semua karena kondisi tempat tinggal yang membaik. Pak Hendra mencatat semua temuan. Bagus, sangat bagus. Dia menghadap ke seluruh keluarga. Saya lihat perubahan yang sangat positif di sini. Bukan hanya fisik kamar dan kondisi Bu Siti, tapi juga dari cara kalian berinteraksi. Saya lihat ada perhatian, ada komunikasi yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Kami benar-benar berkomitmen untuk berubah, kata Ratna. Tapi ingat, ini bukan hanya untuk inspeksi kami. Ini harus jadi cara hidup kalian dari sekarang dan seterusnya. Kami mengerti, Pak. Kami tidak akan kembali ke pola lama. Pak Hendra tersenyum. Baik, berdasarkan inspeksi hari ini, saya simpulkan bahwa kondisi sudah membaik secara signifikan. Laporan saya akan menyatakan bahwa keluarga ini telah mengambil tindakan perbaikan yang serius dan menyeluruh. Semua orang menghela napas lega. Tapi, Pak Hendra mengangkat jari. Kami tetap akan melakukan monitoring berkala. Setiap 3 bulan kami akan datang untuk memastikan kondisi tetap baik. Ini bukan hukuman, tapi sistem pendampingan untuk memastikan kesejahteraan Bu Siti terjaga. Kami siap, Pak, jawab Budi. Sebelum pergi, Pak Hendra menghampiri Dini. Dini, apa kabar? Baik, Pak. Nenek sekarang sudah baikan. Dini mengangguk dengan senyum lebar. Iya, Pak. Nenek sekarang tidur di kasur yang empuk. Nenek sudah tidak batuk lagi. Nenek sudah tidak kedinginan lagi. Bagus sekali. Kamu tetap jaga nenek ya? Iya, Pak. Aku akan selalu jaga nenek. Pak Hendra tersenyum, lalu menghadap semua orang. Kalian tahu, dari sekian banyak kasus yang kami tangani, kasus ini yang paling menyentuh. Karena yang menyelamatkan korban adalah anak berusia 7 tahun. Anak yang seharusnya masih bermain boneka, tapi sudah punya empati dan keberanian untuk membela orang yang dia sayangi. Dia menepuk pelan kepala Dini. Kamu inspirasi, Nak, buat orang dewasa, termasuk kami. Setelah tim inspeksi pergi, kami duduk bersama di ruang tamu. Ada perasaan lega yang luar biasa. Syukurlah semuanya baik-baik saja, kata Budi. Tapi kita tidak boleh lengah. Pak Hendra bilang akan ada monitoring berkala. Kita harus konsisten, Ratna mengingatkan. Adit bersuara, Mama, Papa, kita harus konsisten bukan karena monitoring, tapi karena memang begini seharusnya kita hidup sebagai keluarga yang saling sayang dan peduli. Ratna menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Kapan kamu jadi sedewasa ini, Adit? Sejak aku lihat nenek menderita tapi tidak berani bilang apa-apa, Ma. Sejak itu aku sadar aku harus lebih berani dan lebih peduli. Aku memeluk Adit. Terima kasih, sayang. Sari menambahkan, aku juga belajar banyak dari kejadian ini. Aku belajar bahwa egois itu tidak baik, bahwa punya barang banyak tidak penting kalau sampai menyakiti orang lain, terutama keluarga sendiri. Dan Dini dengan polosnya berkata, aku cuma pengen nenek bahagia. Nenek sudah tua, harusnya nenek senang-senang, bukan susah-susah. Kami semua memeluk Dini, anak kecil yang berani, anak kecil yang menyelamatkanku, anak kecil yang mengajarkan keluarga ini tentang arti keberanian dan kasih sayang yang sejati.